Indonesia memiliki begitu banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Dan di setiap daerahnya punya ciri khasnya masing-masing nih. Seperti daerah yang akan kita kunjungi ini. Pemirsa Jelita, kali ini Putri dan tim Jelita sedang menuju ke Desa Kota Bangun 3 yang terletak di wilayah Kecamatan Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Di desa ini memiliki banyak sekali sumber daya alam yang dibudidayakan, terkhususnya untuk bahan pangan, seperti bunga yang satu ini nih. Berbeda dari bunga kebanyakan, fungsi bunga yang cantik ini tidak hanya mempercantik ruangan atau taman saja pemirsa, tetapi juga bisa diolah dan dikonsumsi loh. Bunga yang berwarna merah cerah ini dinamakan bunga rosella. Sedangkan yang berwarna biru cerah ini ialah bunga telang. Kedua jenis bunga ini semakin populer karena dianggap memberikan manfaat bagi kesehatan. Bunga rosella dan bunga telang ini juga mengandung pewarna alami. Dan jika dicampurkan ke minuman ataupun makanan, bisa membuat tampilannya menjadi lebih menarik dan memiliki rasa yang unik. Dan sudah pasti enak juga. Di tangan wanita-wanita hebat inilah bahan baku yang tadinya hanya bunga biasa bisa diolah menjadi minuman herbal seperti teh dan sirup. Bahkan makanan seperti selai dan permen jeli yang punya banyak manfaat bagi kesehatan. Unik sekali ya pemirsa Jelita. Selain punya manfaat dan rasanya yang enak, hasil olahan bunga ini pun di-packing sedemikian rupa agar penyajiannya lebih simpel dan mempermudah pelanggan. Kira-kira seperti apa ya proses pembuatannya dari bahan baku hingga bisa dipasarkan seperti ini? Kalau begitu, yuk kita lihat selengkapnya di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Jelita, sekarang Putri dan tim sedang berada di Kota Bangun dan kali ini Putri akan menemui wanita inspiratif yang mengolah bunga rosella dan bunga telang kalau nggak salah namanya. Pokoknya berhubungan dengan perbungaan deh. Nah, mereka akan mengolah itu menjadi makanan ataupun minuman yang punya khasiat banyak. Kira-kira mau dibikin jadi apa ya? Yuk langsung aja ikuti Putri di Jelita, Jendela Inspirasi Wanita. Yuk! Terus ini kayak apa bukanya? Nah dibelah-belah gini aja ya. Ini kalau untuk teh itu cukup dibelah tengah satu aja, nggak usah semuanya. Nah langsung gitu, tapi nggak semuanya, gitu aja, segitu aja. Permisi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Ibu, Halo. ini lagi pembuatan ini ya Bu, bunga rosella ya? Iya, ini bunga rosella Mbak. Ini mau dibuat apa Bu? Ini rencana kami dari kelompok wanita tani Seruni Desa Kota Bangun 3. Kami mempunyai unggulan tanaman rosella dan bunga telang. Kebetulan yang kami produksi yang sementara ini adalah rosella. Bunga rosellanya ya. Rosella ini akan kami jadikan sirup. Setelah dari sirup itu kami jadikan juga selai dan juga bisa dikeringkan seperti ini Mbak. Oh ini dijadikan ya, teh rosella. Oh banyak juga, berarti bisa jadi teh, bisa jadi selai sirup juga sama sirup ya Ibu ya. Baik. Dari komunitas mana tadi Bu?
kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani. Kita kenalan dulu dengan Ibu siapa ini, Bu? Widya. Ibu Widya, boleh dikenalkan Bu teman-temannya? Ibu Sumarse dan Ibu Enti. Ibu Sumarsi sama Ibu Enti dan Ibu Widya ya. Oke, Ibu, kan rosella ini termasuk bunga yang banyak khasiatnya ya Bu ya? Iya, banyak. Ibu, ide awalnya seperti apa nih? Kok bisa akhirnya punya pikiran bunga rosellanya dijadiin ini aja, jadiin teh, jadiin selai, sama dijadiin sirup? Itu gimana ceritanya Bu? Jadi begini Mbak, pertama-tama dulu kami kan di Desa Kota Bangun 3 ini melalui tim penggerak PKK Desa, kami mengadakan kelompok-kelompok dasawisma. Dari kelompok dasawisma itu diadakanlah kebun dasawisma. Oke, jadi masing-masing ada kebunnya gitu? Masing-masing kelompok 10 rumah itu ada kebun dasawismanya. Dasawisma itu artinya 10 rumah, kelompok 10 rumah. Jadi dari situ kami bikin kebun untuk keperluan kami semuanya di situ. Terutama di dalam kebun dasawisma itu isinya adalah tanaman obat. Tanaman obat. Oke, dominan banyak itu Ibu ya? Tanaman obat. Terus dari tanaman obat itu salah satunya adalah rosella ini. Rosella ini selain sebagai tanaman hias juga sebagai tanaman obat dan banyak sekali manfaatnya. Banyak khasiatnya Bu ya. Nah, Puter mau lihat ya? bisa. Seperti ini nih pemirsa jelita, bentukannya bunga rosella. Ini berarti yang baru aja dipanen? Ini baru aja dipetik? Ya. Segernya begini ya, warnanya merah, cerah. Warnanya merah, bagus. Terus mau lanjut? Gimana tuh akhirnya? Setelah kami terbentuk kelompok dasawisma di Kota Bangun 3 ini juga terbentuk kelompok wanita tani. Kelompok wanita tani. Ya. Dari kelompok wanita tani itu kami sepakat bikinlah tanaman unggulan. Dari tanaman unggulan yang kami pilih adalah rosella ini. Ya, kenapa tuh milihnya rosella ini Bu? Saya pilih rosella karena pertama banyak sebagai tanaman hias, ya. Yang kedua mudah sekali dibudidayakan. Oh, mudah dibudidayakan Bu ya? Dibudidayakan dan sebenarnya banyak sekali manfaatnya. Jadi kami sepakat dengan semua anggota kelompok wanita tani tersebut, kami bikin tanaman rosella sebagai unggulan kami. Unggulannya. Terus gimana kok bisa kepikiran dari rosella ini bisa jadi teh? Putri aja ya, kalau untuk orang awam nih Bu ya, kok bisa sih bunga yang kayak gini jadi teh, terus bisa jadi selai juga, bisa jadi sirup? Itu bagaimana ceritanya tuh Bu? Jadi ya mungkin karena kecanggihan teknologi sekarang ya Mbak ya, dari begini-begini ini kami cari ilmu terus akhirnya ketemulah ini sekali karena banyak manfaatnya tadi kami bikinlah produk itu. Wah, dari dikembangkan sirup lagi ya, sirup ada sisa dari pembuatan sirup kami bikin selai dan selanjutnya kami bikin teh ya. Untuk prosesnya ini lama nggak sih Bu, dari awal panennya sampai akhirnya jadi bahan, jadi makanan ataupun minuman seperti itu? Kalau untuk pembuatan sirup dan pembuatan selai tidak terlalu lama, tapi kalau untuk pembuatan teh ini lama karena harus ada pengeringan ya Mbak ya, proses pengeringan. Dan kami sementara ini belum punya pengeringan yang baik, kami hanya mengandalkan cahaya matahari saja. Cuaca jadi, juga Bu ya. Jadi pengaruhnya kalau misalnya cuacanya kurang baik, mungkin ini ya agak lama. Tapi kalau untuk proses pembuatan sirup dan pembuatan selai, di cuaca apapun kami bisa bikin. Di cuaca apapun bisa, karena tidak ada proses pengeringan seperti teh ini ya Ibu ya. Berarti ini bahan baku untuk teh sendiri, rosella. Oh, kalau ini udah berapa lama Bu durasi ininya, pengeringannya? Itu bisa mencapai 1 minggu Mbak. Kalau 1 minggu ya? Kalau misalnya kami kan untuk simpan ya Mbak ya, untuk disimpan biar nggak cepet jamuran gitu, jadi harus kering betul. Makanya harus prosesnya itu kalau cahaya mataharinya tidak betul-betul tinggi, kami masih terus panaskan. Sampai akhirnya ini ya, kering banget biar bisa di stok lagi gitu. Oke. Terus Bu, untuk kayak selain ini tadi Ibu siapa namanya? Ibu Enti sama Bu Sumarse. Iya, ibunya tadi motong-motong itu mau dijadiin apa nih Bu? Ini mau dijadikan sirup. Mau dijadikan sirup. Ya. Nah, kalau untuk sirup ini kayak gimana langkah-langkahnya tuh?
proses pembuatannya? Bahan bakunya dulu deh. Bahan bakunya dulu. Jadi dari Bunga yang roselanya ini ini? bunga rosella diambil hanya kelopak-kelopaknya saja. Setelah itu dicuci bersih, baru langsung kita rebus. Ditambah dengan bahan-bahan yang sudah disiapkan. Oke, bahan-bahannya apa aja nih Bu? Tadi. Tambahannya adalah karena kita membuat sirup, pasti ada pertama rosella, yang kedua ada gula, yang ketiga dikasih garam sedikit dan air. Dan air. Ya. Udah deh jadi itu. Sudah jadi. Oh, Direbus. lama nggak Bu? Direbus. Nggak Berapa? sampai. Nggak sejam? Setelah mendidih nggak sampai. Nggak sampai sejam Nggak ya? sampai sejam. Cepat juga ya proses pembuatannya. Nah itu untuk sirup ya? Ya. Kalau untuk selainya sendiri gimana nih Bu? Selai Teksturnya adalah berbeda kan biasanya itu? ya, selai itu diambil dari limbahnya sirup tadi, Mbak. Ah, ada limbah sirupnya? Ya kan pasti airnya tadi disaring ya, Mbak. Disaring, Iya, limbahnya sisa tadi untuk pembuatan apa? Serat-seratnya itu ya Bu ya berarti ya? Itu dijadikan ditambahin gula lagi dijadikan selai. Ya. Oh, seperti itu pemirsa jelita. Jadi benar-benar tidak ada yang terbuang ya dari bunga rosella ini Bu ya? Iya. Kalau untuk dijadikan teh, untuk dijadikan selai, dijadikan sirup, bunga rosella ini sebenarnya manfaatnya apa aja sih Bu? Khasiatnya Bu? Khasiatnya banyak sekali, Mbak. Yang pertama untuk batuk, untuk pilek, masalah pencernaan, meningkatkan kekebalan tubuh, banyak ya, menurunkan tekanan darah tinggi, mencegah penyakit jantung, menurunkan resiko obesitas, antioksidan juga bagus berarti untuk kecantikan ini, bagus ya, untuk kulit ya, iya, Bu. Berarti banyak banget ya manfaatnya. Banyak sekali. Kalau untuk membudidayakannya sendiri berarti Ibu bareng-bareng sama teman-teman Ibu juga? Iya, dari kelompok wanita tani ini kami membudidayakan ini. Ada ininya nggak sih Bu? Halangan rintangannya nih, biasanya kan kalau dalam proses pembuatan ada aja itu entah yang gagal, entah yang gimana, itu gimana Bu? Halangannya karena kami dari kelompok wanita tani, biasanya tenaga kami yang memang kurang memenuhi apa ya namanya perempuan ya Mbak ya, jadi kayaknya kurang gregetnya itu kurang. Karena kesibukan ibu rumah tangga. Oh iya, karena ini juga ibu rumah tangga, ngurus keluarga juga Ibu ya, kegiatan ini juga. Jadi gimana tuh Bu, untuk proses memberdayakannya ini? Apakah ada halangan? Kalau nggak salah dengar-dengar di sini Putri dapat info sih kemarin sempat ada kena hama, itu gimana tuh Bu? Iya, itu kemarin karena kendala pas bulan puasa. Jadi untuk biasanya kami rutin ada untuk pengecekan ya begitu karena bulan puasa itulah. Jadi kena hama semuanya, makanya ini dirombak dulu sementara dibersihkan dulu. Ini ada mulai lagi kami. Oh ini semua nih tanaman rosella ya? Iya, ini bibit-bibit rosellanya. Mulai peremajaan lagi. Iya, peremajaan kembali. Gara-gara hama ini jadi akhirnya tertunda. Jadi gimana kalau misalkan ada pesanan atau gimana Bu? Atau memang sebelumnya memang sudah ada nyetok atau seperti apa? Kami biasanya kalau ada event-event ya biasanya kami selalu tampilkan produk-produk kami ini. Alhamdulillah orang sudah banyak yang sudah mulai kenal atau biasanya kami dulu anggota-anggota ini dulu yang kami sudah mengkonsumsi duluan. Alhamdulillah kami semua sehat-sehat. Wah, udah jadi testing tersendiri Ibu ya, karena dikonsumsi terlebih dahulu sendiri baru akhirnya dipasarkan ke orang-orang. Nah, kalau untuk pemasaran sendiri nih Bu, kalau untuk jadi bahan jadi yang kayak selai atau sirup atau teh tadi itu seperti apa Bu? Untuk pemasaran sementara kami titipkan ke PKK desa. Misalnya PKK ada event apa, kami titipkan ke situ. Alhamdulillah tetap ada yang beli. Yang beli, mantap sekali. Berarti sudah banyak orang yang tahu nih apa khasiatnya si bunga rosella ini. Ibu, dengar-dengar nih, selain bunga rosella, di sini juga ada ini ya Bu, proses pengolahan dari bunga telang. Iya. Iya Bu, ada Bu ya? Ada. Boleh nggak Putri lihat-lihat Bu? Boleh. Ibu antarin ya Bu ya? Iya, nanti saya antar. Baik, terima kasih banyak ya Ibu. Ibu silakan dilanjut pengerjaannya. Baik, kalau begitu pemirsa jelita, setelah ini kita akan melihat proses pembuatan bunga telang. Makanya jangan kemana-mana, tetap di Jelita, jendela inspirasi wanita. Ayo Ibu. Assalamualaikum. Ini saya mengantarkan Mbak Putri. Oh iya. Halo. Iya. Ini melihat-lihat
budidaya tanaman telang. Oh iya. Oh, ini bunga telang ya Ibu ya? Ya, ini Bu Fitri. Terima Baik, kasih. terima kasih banyak ya Ibu Widya ya. Terima kasih ya, Bu. Ya, Mbak. Halo, Ya, Mbak. Ibu Fitri ya? Iya. Ini lagi budidaya Iya. bunga telang. Iya. Bunga telang ini yang kayak gimana sih Bu? Putri nih, jadi saya bawa. penasaran. Nih, sudah layu tadi. Oh, Ini seperti baru ini. tadi, iya. Oh, ini bunganya nih pemirsa jelita. Dia warnanya kayak warna apa ya? Biru keunguan gitu ya? Iya. Oke, dia biasanya dibikin jadi apa sih Bu? Teh, sirup, sama Oh, bunga bisa teh, jelly. Iya. Sirup, bunga jelly itu gimana tuh? Dia dipakein jelly, terus direbus sama jelly. Setelah itu direbus menjadi apa? Banyak ini ya. Variannya? Iya. Setelah itu gimana tuh? dikeringkan di panas matahari. Mm-mm. Sudah. Setelah itu ditunggu kering, dipasarkan. Dipasarkan. Itu biasanya langsung dimakan atau gimana yang bunga jelly? Oh, langsung dimakan. Langsung dimakan aja gitu Bu ya. Oke. Kalau untuk membudidayakannya ini lama nggak sih Bu sampai dia akhirnya bisa berbunga dan jadi kayak gini? Sebentar sih, cuma kisaran 1 bulan. Sekitaran 1 bulan Iya. ya. Ini yang udah berapa lama ini Bu? Ini Kecil-kecil ini? 2 minggu, umur 2 minggu. Oh 2 minggu ya? Iya, ini yang bijian belum Oh. tumbuh kecambahnya. Sebulan berarti udah bisa berbunga dia? Belum. Oh belum? Harus dipindahkan dulu ke tanah. Setelah perpindahan itu bisa 1 bulan berbunga. Dan baru bisa dipetik ya Iya. Ibu ya, baru bisa dijadikan olahan makanan ataupun minuman seperti itu pemirsa jelita. Ini kalau boleh tahu bunga apa namanya Bu, bunga telang ya? Iya. Bunga telang ini sebenarnya ada berapa jenis sih Bu? Apa cuma satu jenis ini aja? Banyak, cuma Banyak saya jenisnya ya? iya, cuma 1 aja. Saya cuma 1 jenis di sini aja. pembudidayaannya 1 jenis Iya. aja. Kalau untuk khasiatnya nih kan banyak banget tuh. Tadi Iya. udah bisa dijadiin teh, dijadiin sirup juga ya Bu ya. Iya. Sama apa tadi bunga jelly. Iya. Nah, itu khasiatnya apa aja sih Bu? Banyak. Kalau untuk perempuan nih banyak banget manfaatnya. Terutama untuk melancarkan pencernaan, melancarkan halangan, menurunkan kolesterol, darah tinggi, kolesterol, dan Meningkatkan imun tubuh juga nggak Iya. sih Bu ya kan? iya. Soalnya Putri juga pernah tahu sedikit sih tentang bunga telang ini yang biasanya itu ada di kafe-kafe, Iya. dijadiin minuman dan dia itu bisa kayak berubah warna dari biru bisa jadi ungu dengan campuran apa gitu. Putri Iya. lupa juga sih. Tapi katanya memang banyak banget sih khasiatnya si bunga telang ini Bu. Nah, Iya. untuk membuat ke bahan yang bisa dikonsumsi itu lama nggak sih Bu prosesnya? Kalau untuk teh sendiri cukup lama karena kan kita harus kering. Oh, kalau ini yang Ini yang kering. Ini yang kering. Iya. Oh, kita kasih lihat dulu deh Iya. ke pemirsa jelita. Kering krenyes. Oh iya benar, ini kering banget ini. Iya. Nggak ada kadar airnya lagi kayaknya ya. Iya. Ini berapa lama Bu untuk pengeringannya si 4 bunga sampai telang 5 ini? hari. 4 sampai 5 hari. Itu Iya. kalau cuacanya bagus ya? Iya. Kalau cuacanya lagi gak bagus, gak bersahabat gimana tuh? Kita lagi ini sih belum ada alat canggihnya. Belum ada alat canggihnya Iya. Bu ya. Cuma pakai ngandelin sinar matahari sama Sinar matahari. lampu, bola lampu. Oh, bola lampu juga. Jadi kalau misalkan malam hari tetap bisa, Bisa ada proses pengeringan dengan menggunakan bola lampu. bola lampunya. Oh begitu pemirsa jelita. Ada ini sendiri Bu, kayak misalkan berapa jam Iya. untuk malamnya atau gimana? Iya. Kalau malam sendiri dari pengambilan sampai kering itu kira-kira 10 sampai 15 jam. 10 sampai 15 jam ya? Iya. Berarti lumayan lama juga untuk Iya. menjadikan teh ya, karena memang harus ada proses pengeringan terlebih dahulu kayak gitu pemirsa. Tapi untuk teh sendiri, apakah yang seperti ini sudah bisa dijadikan teh atau memang masih ada proses lain lagi? Bisa seperti ini bisa, Oh, yang kayak seperti gini ini bisa bisa. juga? Iya. Oh ini bunganya nggak diapa-apain ya berarti ya? Enggak Nggak ada proses pengeringan? Enggak. Bisa langsung diseduh? Bisa. Oh, kalau di keringin juga bisa. Ini cuma untuk kalau ada yang pengen jauh-jauh kan banyak yang mesen kayak di luar Kalimantan. Oh. Jadi dikeringkan. Dikeringkan dibikin teh celup. Jadi perbedaannya antara bunga yang segar ini dan yang sudah dikeringkan, bedanya cuman bisa dibawa lebih jangka Jauh, lama gitu iya. ya. Oh, baik. Penyimpanannya gitu. Berarti yang segar begini juga bisa langsung dijadiin teh. Bisa. Oh. Dijadikan sirup bisa. Kalau dijadiin sirup gimana tuh Bu langkah-langkahnya? Oh, Ada langkah-langkahnya bahan-bahan tambahan atau gimana? enggak sih, cuma gula. Cuma kita
Bahan pengawetnya lebih ke gula. Gulanya Bahan banyak. pengawet alami ya berarti ya. Nggak pakai apa-apa lagi. Jadi bunga rosella ini Telang. oh ya, telang ini ya Iya. Sobat Rosella. Tadi gara-gara ngomong sama Ibu Widya nih, Iya. jadi kesebut akhirnya. Nah, bunga telang ini berarti nggak ada proses pengeringan kalau untuk dijadiin Sirup. sirup atau selai? Iya. Nggak ada ya, berarti Nggak ada. ini aja. Terus dimasak Iya. menggunakan ada bahan tambahan seperti gula Gulanya 650 gram. 650 gram perbandingannya sama ini. Airnya Mm-mm. airnya 350. Mm-mm. Bunganya sendiri 50 gram. 50 gram, oh berarti timbangan aja ini 50 gram ya. Iya. Itu jadinya berapa banyak Bu? Untuk itu jadi 2 botol 350 ml. Wah, jadi 2 botol ya. Iya. Nah, kalau untuk dipasarkannya sendiri, itu kalau udah satu packaging kayak gitu, range harganya berapa? Kalau untuk sirup itu 25. 25.000 Iya. satu botolnya. Iya. Wah, terjangkau sekali ya pemirsa Jelita untuk satu botolnya itu berarti bisa pemakaian berapa kali ya? Karena sirup dicampur lagi kan sama Iya. air. Terjangkau sekali berarti dengan harga 25.000 kalian udah bisa dapat satu botol 350 sirup ml. 350 gram Iya. bunga telang ini ya. Oke. Dan untuk proses pembuatannya juga nggak terlalu lama kayak teh Enggak. ini ya Bu ya. Enggak. Dimasak aja. Kalau dimasaknya Iya. berapa lama tuh? Ada 1 jam nggak nyampe? Enggak, 30 menit lah. 30 Kira-kira. menit udah bisa ya. Iya. Oke. Kalau untuk selai sendiri kan tadi ada ini. Jadiin selai atau apa nih? Selainnya Bunga belum ya? pernah. Oh, belum pernah. Bisa loh dicoba Iya, Bu. bisa. Kayak bunga rosella tadi ya. Iya. Nah, kalau untuk yang bunga jelly tadi kayak gimana tuh Bu? Langkah-langkahnya nih. Sama seperti membuat sirup, setelah itu dikeringkan, ditambahin Nutrijel saja. Berarti prosesnya dijadikan sirup dulu, Iya. kemudian dikeringkan. Ini yang dikeringkan apanya ini Bu? Serat-seratnya ini kah? Iya, Atau bunganya? serat-seratnya, ekstraknya. Ekstraknya ini Iya. dikeringkan, kemudian Di blender terus direbus. Setelah itu diberi jelly, Nutrijel. Oh, jadi dia itu kayak semacam agar-agar gitu ya? Iya. Bunga jelly, bunga agar-agar gitu. Iya. Jadi ada ekstrak bunganya juga di Iya. dalamnya. Wih, Putri jadi penasaran, jadi pengen coba juga. Nanti Iya. bakalan bikin nggak Bu? Ada di sana. Oh ya boleh deh nanti ya. Putri sambil lihat-lihat juga. Terus Ibu untuk membudidayakan bunga telang ini sulit nggak sih Bu? Kalau bagi saya sendiri enggak, tapi banyak yang kebanyakan merasa sulit karena ada yang dimakan ayam, itu salah satunya macam-macam ya. kendalanya. Kendalanya ada yang dia ini nggak bisa panas, nggak bisa dingin, kayak gitu. Jadi Berarti- harus seimbang. Berarti suhu, cuaca itu amat sangat mempengaruhi Iya. ya. Segala perawatannya. Iya. Wah, berarti harus telaten banget ini kalau mau membudidayakan bunga telang ini, Bu, ya. Sempat kemarin cuma Gimana tuh? sedikit. Yang biasanya saya panen basah 1,5 kg cuma panen 300 gram Wow, karena panas, nggak jauh ada. banget bedanya ya, karena panas cuacanya. Iya, nggak ada hujan. Nggak ada hujan, berarti itu bisa kering banget ya si tumbuhannya sampai akhirnya nggak berbunga gitu. Oke, Ibu Fitri ini berarti udah berkeluarga Ibu? Sudah. Sudah berkeluarga, berarti Ibu juga ngurus keluarga, ngurus suami sama anak ya pemirsa Jelita. Tapi Ibu juga membudidayakan bunga telang ini, Iya. pengolahannya juga. Itu gimana sih Ibu cara membagi waktunya nih? Siapa tahu bisa jadi inspirasi buat pemirsa Jelita di luar Oh. sana. Kalau untuk membagi waktu sih sama aja sih kayak ibu-ibu lain. Tunggu iya. anaknya tidur. Nanti gua tunggu anaknya tidur. Iya. Yang penting prioritas utama keluarga Iya. udah beres semua Iya. ya, Bu, ya. Udah beres-beres rumah, udah masak, tidurin anak. Iya. Berarti untuk kegiatan kayak gini siang, sore atau gimana? Pagi. Oh, dari pagi malah. Iya. Oh. Pagi metik dulu, Mm-mm. sore baru tanam-tanam. Berarti nggak cuman Ibu aja ya, tapi Iya. bareng sama teman-teman yang lain Iya. juga ya Ibu. Terus ini kan Ibu sudah berkeluarga. Kalau untuk keluarga sendiri, kalau keluarga sendiri itu ikut berperan penting nggak sih Bu? Alhamdulillah mendukung. Mendukung banget Ibu ya. Mendukung 100%. Iya, karena juga bisa menambah Penghasilan, iya. penghasilan keluarga. Alhamdulillah, reseller sudah 20. Kenapa Ibu? Resellernya sudah 20. Wah, sudah banyak resellernya nih pemirsa Jelita. Nah, siapa tahu nih pemirsa Jelita di luar sana juga pengen jadi resellernya juga. Karena emang Iya. banyak banget manfaatnya Bu Iya. ya. Macam-macam. Nih bunga telang yang kayak lagi viral-viralnya sih Iya. kalau menurut Putri kayaknya di semua aplikasi sosial media tuh lagi pada
booming nih menceritakan si bunga telang ini, Bu. Tapi kalau bunga telang ini sebenarnya awalnya tuh idenya dari mana sih, Bu? Kok akhirnya Ibu bisa berpikir, oh bunga telang ini saya jadikan teh aja deh, saya jadikan sirup sama bunga jeli. Itu gimana tuh? Pertamanya saya konsumsi sendiri. Oh, awalnya konsumsi sendiri. Iya, karena kan nggak halangan 1 tahun, jadi kita konsumsi sendiri untuk uji coba juga sih. Akhirnya iseng-iseng nanam, jadi malah ketagihan. Malah ketagihan Iya. ya. Oh, berarti khasiatnya emang benar-benar sudah terbukti nyata di Ibu Iya. sendiri. Sampai akhirnya Ibu membuat usaha dan memasarkannya juga ke Iya. teman-teman gitu ya, Bu. Berarti awalnya coba-coba juga, Iya. coba-coba, ikhtiar dulu sampai akhirnya benar-benar oke nih, mantap, oke dipasarkan. Nah, kalau untuk dipasarkan sendiri, Ibu cara pemasarannya seperti apa sih, Bu? Sosmed sih, pertama nggak berani memasarkan karena kita belum punya izin. Oke, Tetapi setelah punya izin, saya berani. Oh, berarti udah ada izin Sudah. PIRT-nya udah ada ya? Sudah. Oke, keren banget pemirsa Jelita. Terus juga untuk pemasaran berarti di sosial media bisa online juga, jadi tinggal kirim-kirim. Iya. Paling jauh kemana, Bu? Paling jauh ke Jawa, Kaltara, Wah, Kalsel. keren banget. Resellernya udah banyak, terus konsumennya juga udah banyak pelanggannya. Hebat. Kalau begitu, silakan Ibu dilanjut. Terima kasih banyak loh Ibu sudah mau meluangkan waktunya buat ngobrol-ngobrol sama Putri. Sukses terus Ibu ya. Amin, terima kasih. Iya Ibu. Oke pemirsa Jelita, jangan kemana-mana, tetapi Jelita, jendela inspirasi wanita. Permisi Ibu. Oh, ini semua hasil olahan dari bunga rosella sama bunga telangnya Ibu ya? Oh, macam-macam ya. Ada yang buat teh, sirup, sama ini bunga telang yang jadi bunga jelinya? Iya, betul. Oh, berapa Bu satu begini? 10.000. 10.000 ini testernya Bu? Testernya. Boleh Putri coba ya Bu ya? Oh, seperti ini nih pemirsa Jelita. Bismillah. Unik banget ya rasanya. Dia kayak jelly tapi kayak permen juga ya Bu ya? Unik banget rasanya pemirsa Jelita. Dan itu dia tadi ya obrolan kita bersama narasumber Jelita kali ini. Dan dari sana kita tahu bahwasanya buat dari bunga-bunga yang punya banyak khasiatnya seperti ini bisa dijadikan makanan ataupun minuman yang unik dan punya khasiat yang banyak. Yang pasti dengan adanya inovasi. Kalau begitu saya Putri Wijayanti beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terus saksikan Jelita, jendela inspirasi wanita.